Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu nama dari Al-Qur'an adalah Az-Zikru, maka sesungguhnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu ada pelajaran dari Allah kepada kita semua bagaimana menggali kemuliaan hidup dari dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sesungguhnya Al-Qur'an itu, kata Allah, adalah satu kemuliaan bagimu dan juga bagi kaummu. Pertanyaannya, kenapa dari banyak sekali nama-nama Al-Qur'an, dari banyak sekali nama Al-Qur'an, para ulama itu hanya menyepakati 5 nama. Sifat Al-Quran itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Ada di dalam Al-Quran misalnya syifa'un. Al-Quran itu adalah obat atau penawar. Ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu mau'izah, nasihat, menasihati jiwa manusia yang keras menjadi lunak, yang semula sulit menerima kebaikan menjadi tunduk dan mengikut pada kebaikan. Dan banyak lagi sifat-sifat nama-nama Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, atribut-atribut Al-Quran. Nah, kenapa dari sekian banyak sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri oleh Allah, para ulama hanya menyepakati 5 sebagai nama. Satu di antara 5 itu adalah Az-Zikr. Jawabannya adalah, kata para ulama, karena di dalam nama Az-Zikr itu ada gambaran tentang transformasi yang luar biasa yang dibawa oleh Al-Quran. Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak pernah dikenal di dalam catatan-catatan sejarah, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang bermakna besar bagi kemanusiaan. Dulu dikisahkan kalau sebelum datang Rasul, anak-anak Arab tuh, yang kecil-kecil, kalau ditanya apa cita-citamu nak oleh orang tuanya, maka cita-cita mereka yang paling tinggi anak-anak Arab pada waktu itu adalah menjadi seorang ahli syair yang karya puisinya itu bisa digantung di atas Ka'bah, di dinding Ka'bah. Itu cita-cita paling tinggi. Enggak ada cita-cita misalnya saya mau menjadi pengelana ke ujung dunia, saya mau menjadi orang yang bisa melintasi samudra, saya mau menjadi seorang inventor, penemu yang temuannya akan memakmurkan manusia. Tidak ada. Cita-cita tertinggi dari anak-anak Arab pada waktu itu adalah bisa menjadi seorang sastrawan yang puisinya digantungkan di dinding Ka'bah. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu adik sekalian, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan kemudian membawa tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran, berubahlah cita-cita itu. Perubahan itulah yang disebutkan di dalam wa innahu ladzikrul laka, bahwa Al-Quran itu memang menghadirkan kemuliaan. Karena kemudian peradaban itu berubah, bertransformasi dari sesuatu yang tidak ada catatannya di dalam sejarah menjadi peradaban yang menjadi inspirasi jauh berabad-abad kemudian. Bahkan pun ketika ada masa peradaban Islam itu tengah surut, tetap saja ada inspirasi-inspirasi besar dari peradaban Islam bagi umat manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Al-Quran itu memang membawa kemuliaan.
Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Apakah Al-Quran hanya dihajatkan untuk menjadi panduan pada saat kita sedang kesulitan untuk mendapatkan jalan keluar? Ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai penuntun kita dalam setiap keadaan? Ternyata kalau kita melihat tulisan-tulisan para ulama, mulai dari sosiolog pertama yang dikenal dan diakui sebagai bapak dari sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun, sampai pada kajian-kajian kontemporer tentang tuntunan Al-Quran, mengapa kemudian bisa menghadirkan kemuliaan dalam kehidupan? Ternyata jawabannya adalah karena Al-Quranlah faktor yang paling penting di dalam tumbuh dan berkembangnya elemen-elemen utama dalam peradaban. Kalau kita bicara tentang elemen utama dalam peradaban, itu ada pilar keilmuan. Baca Al-Quran. Berapa banyak kalimat ilmu ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam tulisan para ulama yang menghitung kata ilmu dan derivasinya, ilmun, ya'lamun, i'lamu, pokoknya kata yang berasal dari kata ilmu dengan semua turunannya, itu jumlahnya hampir 800 kalimat atau kata dalam Al-Quran. 779 kali kata ilmu itu ada dalam Al-Quran. Ini kitab suci apa ini? Kok dia sampai hampir 1000 kali menyebut kata ilmu? Kalau kemudian kita tambah dengan kata akal, dengan semua derivasinya, baik itu al-aqlu atau yaqilun atau ta'qilun, itu sampai 49 kali. Belum lagi kata al-fikru dengan semua derivasinya, la'allakum tatafakkarun, la'allahum yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalau dihimpun semua kalimat yang memiliki makna keilmuan, membangun etos ilmiah, menghadirkan semangat untuk membangun peradaban keilmuan, kata para ulama, tidak kurang dari 1500 tempat dalam Al-Quran. Al-Quran bisa menghadirkan kemuliaan karena memang Al-Quran berbicara tentang elemen-elemen utama peradaban yang menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan itu dalam jumlah yang sangat banyak, dijelaskan panjang lebar. Dan inilah yang ditangkap adik-adik semua, inilah yang ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal ketika 5 ayat dari suratul Alaq itu turun. Kalau kita perhatikan dari 5 ayat pertama yang turun diwahyukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Gua Hira, bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini tidak ada kosakata yang lebih banyak disebut
di dalam 5 ayat ini selain kosakata yang terkait dengan keilmuan. Ada 2 kali kata Iqra dari 5. Ada 2 kali kata allama yang berarti mengajarkan dari 5 ayat. Dan ada 1 kata yang menunjuk kepada instrumen pendidikan, alat al-qalam di bahasa sini, yaitu pena. Kalau sekarang bisa berarti komputer, kalau sekarang bisa berarti artificial intelligence dan segala macam, itu qalam. Jadi dari 5 ayat yang pertama turun ketika Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW, itu penuh dengan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Inilah yang ditangkap oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan jalan keilmuan inilah yang ditempuh oleh Rasul untuk menghadirkan kemuliaan bagi umat Islam. Begitu jalan ini kita tinggalkan, jangan heran kalau kemudian sekarang wajah umat itu berubah. Jalan keilmuan itu kita tinggalkan. Dulu ada hadiah Nobel dibuat oleh komite di Swedia. Lalu dilistlah para ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia yang kemudian diberikan hadiah setiap tahun. Kita lihat dalam ranah saintifik, ilmu pengetahuan, sains, nama-nama siapa yang ada di Nobel itu. Lalu ada pertanyaan, wah itu mungkin karena orang barat yang buat, yuk kita buat sendiri. Maka Arab Saudi membuat Nobel ala kita, namanya Malik Faisal Prize. Jadi hadiah dari Raja Faisal, dengan jumlah uang yang banyak juga, dengan gengsi yang juga dibangun, kredibilitas yang dibangun, penilainya adalah ilmuwan-ilmuwan kelas dunia. Apa yang terjadi? Tetap saja di dalam ranah-ranah sains, ternyata yang mendapatkan Malik Faisal Prize itu atau penghargaan Raja Faisal itu juga adalah saudara-saudara kita yang kebetulan non-muslim. Jadi kita meninggalkan jalannya, maka kita tidak sampai kepada kemuliaan itu. Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan ilmu pengetahuan dan semangat keilmuan di dalam diri umat, tidak pernah dipisah oleh Rasul. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai membuat kreasi-kreasi yang menarik. Apa kreasinya? Kalau dulu sebelum perang Badar, itu penebusan dari sandera atau tawanan perang itu selalu hitungannya adalah uang. Satu orang sandera tawanan ditebus dengan ransum atau tebusan sekian, pakai uang. Apa kreasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Quraisy yang tertawan pada perang Badar itu? Beliau menawarkan, kalau nggak bisa bayar pakai uang, Anda bisa bebas dengan mengajar 10 anak Madinah membaca dan menulis. Jadi tawanan perang yang tidak punya uang dia bisa bebas dengan mengajarkan anak-anak Madinah itu membaca dan menulis. 10 anak Madinah, satu orang 10. Itu luar biasa. Ikhtiar literasi umat yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau ingin secepat-cepatnya ilmu itu diserap oleh umat, secepat-cepatnya ilmu itu didapatkan dan diperoleh dengan semua media, dengan semua medium, semua cara. Nah, dari situlah kemudian lahir umat yang hebat yang disebut oleh Nabi kita yang mulia, khairul qurun qarni, sebaik-baik umat, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Bukan dalam arti bahwa karena saat itu ada Rasul saja, tidak. Tapi karena etos keilmuan itu memang tumbuh luar biasa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika saat ini adik-adik semua, insan-insan kampus yang ada di Undip, ketika adik-adik sekarang ingin mencari dan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan,
dan ingin menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan, jalannya sederhana. Tempuhlah jalan yang ditempuh oleh Nabi yang mulia bersama sahabatnya. Jalan ilmu pengetahuan. Dekati Al-Quran dengan pendekatan bahwa Al-Quran adalah sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian cerita bahwa ilmuwan-ilmuwan yang hebat, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia mendapatkan hidayah. Artinya apa? Kalau dalam bahasa ulama, Al-Quran itu adalah nurul wahyi atau cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang melengkapi nurul aqli wa nurul fitrah. Jadi Al-Quran itu datang memperkuat dan memperkokoh cahaya akal dan cahaya fitrah yang ada dalam diri kita. Ketiga cahaya itulah yang berkumpul, cahaya wahyu, cahaya akal, dan cahaya fitrah, itulah yang membentuk keutuhan potensi manusia. Maka tidak salah adik-adik semua yang ada di Undip, kalau kemudian di kampus-kampus tumbuh semangat untuk kembali kepada Al-Quran. Tetapi kembali kepada Al-Quran jangan hanya dimaknakan kegairahan untuk misalnya memulai menghafal Al-Quran. Jangan hanya itu. Saya sering menyampaikan di banyak tempat, kalau ada ungkapan ulama, la yunqusunal qurra walal hufaz wa innama yanqusunal amiluna bil Quran. Kita itu tidak kekurangan pembaca-pembaca Al-Quran. Kalau anak-anak Indonesia ikut MTQ nasional, internasional, kelas dunia, itu hampir pasti ada saja putra-putri Indonesia yang mendapatkan ranking juara. Entah juara 1, juara 2, juara qori terbaik, mungkin di kelas tahsin atau di kelas tartil atau di kelas mujawadnya, dan banyak sekali. Demikian pun la yanquzunal hufaz. Para hufaz di Indonesia juga banyak, dan insya Allah akan terus semakin banyak. Membaca Al-Quran dengan baik itu kemuliaan. Menjadi penghafal Al-Quran itu lebih lagi kemuliaan. Tetapi berupaya untuk memahami hidayah Al-Quran, tuntunan Al-Quran dalam kehidupan, memahami pesan-pesan Al-Quran dalam aspek ekonomi, dalam aspek hukum, dalam aspek pemerintahan, dalam aspek sosial, dalam aspek hubungan kemanusiaan. Memahami semua pesan-pesan itu adalah sempurna kemuliaan. Maka adik-adik semua, ketika mulai memperbanyak kajian tentang Al-Quran, mari gunakan metode yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Apa metodenya? Salah seorang sahabat, Abdurrahman namanya, menceritakan kepada murid-muridnya bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadirkan kemuliaan Al-Quran dan menginternalisasikan Al-Quran pada diri para sahabatnya. Apa kata Abdurrahman? Kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nata'allamu asyra ayatin minal Quran falam nujawizha hatta nata'allama fiha minal ilmi wal amal fata'allamna al-Quran wal ilma wal amal. Kata Abdurrahman, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membina kami, menjadi murabbi kami, beliau menjadi pendidik kami. Setiap saat ketika Rasul mengajar, yang beliau lakukan adalah mengajarkan kepada kami 10 ayat Al-Quran. Dan kami tidak melewati 10 itu sampai benar-benar tuntas apa yang ada di dalam 10 ayat itu.
Maka kami hafalkan 10 ayat itu, kami pahami maknanya, lalu kami belajar mengamalkan tuntunan-tuntunannya. Sekali belajar, kami dapat 3 keberkahan: menghafal, memahami, dan mengamalkan. Itulah cara yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bukan pada 10 ayat satu majelis, bisa saja 1 ayat, 2 ayat, bisa saja 1 tema tertentu. Intinya adalah mengintegrasikan antara menghafalnya, memahami maknanya, dan berusaha mengamalkan tuntunannya. Nah, dengan itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, lalu ketika anak-anak Arab yang pada masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mimpi tertingginya adalah bagaimana dia bisa menulis puisi yang lalu digantungkan di atas Ka'bah, di dinding Ka'bah. Ada cerita pada zaman jahiliyah itu ada 7 puisi dari 7 sastrawan terbaik yang disebut dengan Al-Mu'allaqatus Sabah. 7 puisi yang tergantung di dinding Ka'bah. Kalau anak-anak sebelum Rasul datang itu mimpinya hanya menggantungkan puisi di dinding Ka'bah, maka ketika peradaban yang dibangun dengan cahaya Al-Quran itu menjadi peradaban yang mulia, maka cita-cita dari anak-anak pada waktu itu berubah. Cita-citanya digambarkan dari jawaban atas pertanyaan. Ketika ada seorang dari sahabat Rasul ditangkap, lalu dibawa kepada seorang penguasa Persia atau Rum. Ditanya, apa yang membuatmu orang Arab yang semula ngelihat laut saja ketakutan, kok sekarang kerja kalian ini menjelajah dari titik-titik sampai titik-titik yang paling jauh, yang selama ini paling banter, kalaupun kalian melewati batas dari suatu negara adalah hanya untuk berdagang, kok sekarang Anda berani menjelajah seluruh penjuru dunia dengan membawa ide-ide bagaimana membangun manusia yang lebih baik? Apa yang bisa menghadirkan keberanian pada dirimu? Kok bisa berubah seperti ini? Jawaban dari sahabat itu adalah, kami adalah umat yang sebelumnya tidak punya kemuliaan apapun, lalu Al-Quran datang dan menghadirkan kemuliaan yang sempurna bagi kami. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk itu, dan harapan dari saya, orang tua kalian semua, dan generasi-generasi yang ada sekarang kepada Anda semua, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi, dan generasi muda Islam adalah serap, pelajari, pahami nilai-nilai dan tuntunan Al-Quran dalam seluruh aspek kehidupan. Pahami itu dan implementasikan dengan cara yang terbaik di dalam setiap tantangan dan kondisi yang ada. Itu butuh pembelajaran, butuh kesabaran, dan semua energi kalian yang saya tahu bahwa semangat untuk kembali kepada Al-Quran itu luar biasa, arahkan energi itu pada arah yang tepat. Jangan sampai merasa kita sudah kembali kepada Al-Quran, tapi baru kembali kepada kulit-kulitnya saja. Kita merasa sudah selesai kewajiban kita pada Al-Quran ketika kita membacanya 1 surah setiap hari atau 1 juz setiap hari. Setelah membacanya kita merasa telah selesai. Ya Allah, nih kewajiban saya sama Al-Quran sudah selesai. Saya sudah baca 1 juz, ya Allah. Udah, tutup Al-Quran. Bukan itu yang menghadirkan kemuliaan. Menghadirkan kemuliaan sekali lagi digambarkan oleh Abdurrahman. Kami belajar 10 ayat, lalu dari 10 ayat itu kami baca terus sampai kami hafal, kami pahami maknanya, lalu kami amalkan tuntunan-tuntunannya.
Kalau ada orang berharap, dan kita semua berharap, Indonesia akan menjadi negara yang semakin kokoh di masa yang akan datang, saya hakul yakin kekokohan Indonesia di masa yang akan datang juga sangat ditentukan dari bagaimana kita umat Islam bisa mengambil inspirasi-inspirasi keumatan, kebangkitan, kemajuan dari dalam kitab suci Al-Quran untuk kemudian kita amalkan. Semakin dekat kita kepada Al-Quran, insyaallah Indonesia akan semakin jaya. Terima kasih. Allahumma fiqh wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.